Jojo dan Farah tak pernah bisa berhenti bertanya-tanya tentang bagaimana ayah mereka, Pak Wijaya, bisa berubah begitu cepat dari seorang pria biasa menjadi orang terkaya di desa mereka. Dulu, mereka hanya tinggal di rumah kecil yang sederhana, dengan segala keterbatasan. Tapi sekarang, rumah mereka seperti istana, dengan taman luas, mobil mewah di halaman, dan segala kemewahan yang tak pernah mereka impikan sebelumnya. Ayah mereka memiliki bisnis besar yang berkembang pesat, dan orang-orang sering datang untuk meminta bantuan atau berdagang dengannya. "Bagaimana mungkin, Jojo?" tanya Farah pada kakaknya suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu besar, menatap pemandangan luar jendela yang terlihat bintang-bintang. "Dulu kita hampir tidak punya apa-apa. Lalu, sekarang, ini semua terlalu cepat." Jojo hanya menggelengkan kepala, merasa tak bisa memberikan jawaban. Tidak ada yang tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, ayah mereka sangat sibuk, dan selalu berbicara tentang pekerjaan yang tidak pernah mereka pahami. Hanya Pak Wijaya yang tahu rahasia di balik kekayaannya. Namun, ada sesuatu yang semakin membuat mereka gelisah. Kehidupan mereka yang dulunya sederhana kini terasa lebih sepi. Mereka tidak tahu mengapa, tapi setiap malam, Jojo merasa ada yang tidak beres. Terkadang, ia terbangun di tengah malam dan mendengar suara langkah kaki dari ruang bawah tanah yang selalu terkunci rapat oleh ayahnya. Farah juga sering melihat bayangan hitam di sekitar rumah, terutama di lorong-lorong yang gelap. Bau anyir yang tak pernah bisa dijelaskan selalu tercium, terutama saat malam menjelang. Jojo dan Farah mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi mereka. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Hingga pada suatu malam, mereka memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua merasa ada yang disembunyikan oleh ayah mereka. Mereka yakin, jawabannya ada di ruang bawah tanah yang selalu terkunci itu. Dengan hati-hati, Jojo dan Farah mendekati pintu ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Pintu itu selalu terkunci dengan kunci yang hanya dipegang oleh ayah mereka. Mereka berdua saling berpandangan, menahan ketakutan, sebelum akhirnya Jojo mencoba untuk membuka pintu itu. Ternyata pintu itu tidak terkunci. Mereka melangkah masuk, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Suasana di dalam gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu yang berada di ujung lorong. Mereka melangkah pelan, menuju ruang yang lebih dalam lagi. Ketika mereka sampai di sebuah ruangan besar, mereka terdiam. Di depan mereka, Pak Wijaya sedang berdiri di hadapan sesosok makhluk yang mengerikan. Suasana mencekam, dingin, dan menyelimuti ruangan itu. Pak Wijaya mengenakan pakaian yang tidak biasa, dengan simbol-simbol aneh yang terukir di tubuhnya. Ia berdiri di depan makhluk itu, yang tampak seperti sosok besar, hitam, dan berbentuk bayangan yang sulit dikenali. Udara terasa berat, dan Jojo dan Farah hampir tak bisa bernafas. Ayah mereka, dengan suara yang penuh ketegangan, mulai berbicara kepada makhluk itu dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Jojo dan Farah hanya bisa berdiri terpaku, terkejut dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Pak Wijaya berbalik dan melihat anak-anaknya. Wajahnya berubah menjadi serius, bahkan menyeramkan. Ia akhirnya mengakui bahwa seluruh kekayaan yang mereka miliki berasal dari pesugihan. Suara Pak Wijaya terdengar berat dan penuh penyesalan. "Setiap 5 tahun, ada harga yang harus dibayar. Dan kali ini, giliran kalian yang harus memilih." Seketika itu juga, Jojo dan Farah merasakan sesuatu yang mengerikan menyelubungi mereka. Terlalu banyak yang harus mereka terima dalam satu malam itu. Dan, yang lebih menakutkan, mereka tahu bahwa keluarga mereka akan menjadi korban dari perjanjian mengerikan yang telah dibuat oleh ayah mereka. Ketegangan merayap di dalam hati mereka. Jojo dan Farah merasa tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya, namun mereka tahu satu hal, mereka harus mencari cara untuk keluar dari kegelapan ini, sebelum semuanya terlambat. Jojo dan Farah terdiam, meresapi apa yang baru saja mereka dengar. Ayah mereka, yang selama ini mereka hormati,
ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Kekayaan yang mereka nikmati, kehidupan yang tampak sempurna, ternyata semuanya datang dengan harga yang sangat tinggi. Mereka tak bisa lagi melihat rumah megah ini dengan mata yang sama. Setiap sudut rumah kini terasa mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka di setiap jengkalnya. Malam itu, Jojo tidak bisa tidur. Ia terus terjaga, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Bagaimana bisa ayah mereka terlibat dalam pesugihan? Mengapa mereka harus membayar dengan darah setiap 5 tahun? Dan, yang lebih menakutkan lagi, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Saat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Langkah itu tidak asing baginya, karena sudah beberapa malam ini ia mendengar suara yang sama. Namun kali ini, langkah itu terdengar lebih dekat. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan hati-hati, Jojo membuka pintu kamar dan mengintip ke lorong gelap di luar. Di sana, di ujung lorong, ia melihat bayangan samar yang bergerak. Itu bukan hanya langkah kaki biasa. Itu langkah yang penuh dengan niat jahat. Jojo merasakan tubuhnya kaku, tetapi ia memaksakan diri untuk melangkah maju. Perlahan-lahan, ia mengikuti suara langkah itu menuju ruang bawah tanah. Langkah demi langkah, jantungnya berdebar semakin keras. Ia merasa seperti sedang menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Ketika akhirnya ia sampai di pintu ruang bawah tanah, ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam, suara yang seperti berasal dari makhluk yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada lagi jalan mundur bagi Jojo. Ia tahu bahwa malam ini ia harus menemukan jawaban. Pintu ruang bawah tanah itu, yang biasanya terkunci rapat, kini terbuka lebar. Jojo memutuskan untuk masuk. Dalam kegelapan yang pekat, ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Namun, ketika matanya mulai menyesuaikan diri, ia melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Farah, adiknya, juga ikut masuk tanpa suara, tampaknya merasakan hal yang sama. Mereka berdua terpaku melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Pak Wijaya berdiri di depan altar, dengan tatapan kosong yang menakutkan, sementara makhluk itu, sesuatu yang lebih menyeramkan dari bayangan hitam yang mereka lihat sebelumnya, berdiri di hadapannya, menunggu. Kekayaan yang selama ini mereka nikmati ternyata bukan datang tanpa konsekuensi. Kini, Jojo dan Farah harus mencari cara untuk bertahan hidup, sebelum mereka menjadi bagian dari ritual mengerikan yang tak terhindarkan. Jojo dan Farah kembali ke kamar mereka, berusaha menenangkan diri setelah apa yang baru saja mereka saksikan. Hati mereka berdegup kencang, dan suasana rumah terasa semakin menakutkan. Tidak ada yang bisa mereka percayai lagi. Mereka tidak tahu siapa yang harus mereka cari untuk membantu, atau apakah ada cara untuk menghindari takdir yang sudah ditentukan. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka harus mencari jalan keluar dari cengkeraman pesugihan ini. Pagi itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari baru saja muncul, namun tak ada lagi keceriaan yang biasanya menyelimuti rumah besar itu. Jojo dan Farah duduk di ruang makan, masing-masing dengan pikiran yang berat. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana, atau apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah perangkap yang tak bisa mereka hindari. Jojo mengangkat wajahnya, mencoba berbicara. Farah, kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus cari cara keluar dari sini. Kalau tidak, kita bisa jadi korban berikutnya. Farah hanya mengangguk, namun matanya kosong, seolah-olah ia tidak tahu harus bagaimana. Mereka berdua tahu bahwa ayah mereka sudah terjerat dalam perjanjian yang sangat mengerikan. Setiap 5 tahun, satu anggota keluarga harus dibayar sebagai tumbal, dan kali ini, yang meninggal adalah ibu mereka. Pak Wijaya mengatakan bahwa mereka harus memilih siapa yang akan menjadi korban selanjutnya, tapi itu adalah pilihan yang tidak ingin mereka ambil. Jojo, kita nggak bisa diam saja. Farah akhirnya berbicara, suaranya penuh ketegangan. Tapi, apa kita bisa melarikan diri? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita melawan.
Jojo menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul bahwa melarikan diri bukanlah pilihan mudah. Selama ini, mereka selalu hidup dalam bayang-bayang kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tak wajar. Mereka tak pernah benar-benar tahu apa yang ada di balik semua itu. Kini, setelah mengetahui rahasia ayah mereka merasa semakin terperangkap. Namun, mereka juga sadar bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mencari tahu lebih banyak, dan mencoba untuk keluar dari jerat yang mengikat keluarga mereka. Kalau kita ingin selamat, kita harus tahu lebih banyak tentang ritual ini, kata Jojo, berusaha untuk tetap tenang. Kita harus cari cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Farah menatapnya, seolah tidak yakin. Tapi, Jojo, kita tidak bisa melawan mereka. Mereka punya kekuatan yang gak kita pahami. Jojo menggelengkan kepala. Kita tidak bisa hanya pasrah. Kita harus berusaha. Mereka pun mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan yang melibatkan ayah mereka. Mereka tahu bahwa ritual tersebut pasti sudah berlangsung lama, mungkin sejak mereka masih kecil. Namun, bagaimana caranya mereka bisa mengakses informasi itu tanpa terdeteksi? Jojo teringat bahwa ada sebuah buku tua yang pernah dilihatnya di ruang kerja ayah. Buku itu tampak seperti buku catatan, dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Pak Wijaya sering menyembunyikannya di lemari besar di ruang kerjanya, dan Jojo tahu bahwa itu adalah tempat yang harus mereka tuju. Meskipun mereka merasa takut untuk membuka pintu ruang kerja ayah, mereka tahu itu adalah satu-satunya cara untuk mengetahui lebih banyak. Farah, kita harus ke ruang kerja ayah. Ada buku itu di sana. Itu bisa jadi petunjuk, ujar Jojo dengan penuh keyakinan. Farah terlihat ragu. Tapi, kalau ayah tahu kita menyentuh barang-barang pribadinya, bagaimana? Jojo menatapnya dengan serius. Kalau kita tidak mencari tahu, kita akan mati. Kita nggak punya pilihan lain. Mereka pun setuju, meskipun dengan perasaan takut yang menggelayuti hati. Mereka harus berhati-hati, karena mereka tahu Pak Wijaya selalu mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Namun, tanpa pengetahuan lebih lanjut, mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja. Mereka butuh informasi lebih banyak, dan buku itu adalah kunci pertama. Saat ayah mereka keluar rumah untuk urusan bisnis, Jojo dan Farah memutuskan untuk menyusup ke ruang kerjanya. Mereka bergerak perlahan, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setibanya di ruang kerja, Jojo segera mencari lemari besar yang biasanya terkunci. Ia mencoba membuka kunci lemari itu, tetapi terkunci rapat. Farah yang berdiri di belakangnya, mulai gelisah. Apa kita harus menunggu? Bisik Farah dengan suara gemetar. Jojo mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari lemari itu. Ia tahu, kalau mereka menunggu terlalu lama, ayah mereka bisa kembali kapan saja. Dengan cepat, Jojo memeriksa meja ayah dan menemukan kunci lemari yang tergeletak di atasnya. Ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang memaksanya untuk segera mengambilnya. Ini dia, kata Jojo sambil mengalihkan perhatian Farah. Ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci dan memutar perlahan. Pintu lemari terbuka dengan suara yang sedikit berderak, dan mereka pun mulai mencari buku yang dimaksud. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya Farah menemukan sebuah buku tebal yang terbungkus kulit tua. Buku itu terkesan sangat berat, dan tampaknya sudah lama tidak pernah dibuka. Tertulis dengan tinta hitam di sampulnya, judul buku itu terlihat samar-samar, namun cukup jelas terbaca, Ritual Keluarga Wijaya, sebuah perjanjian dengan dunia lain. Hati Jojo berdebar-debar saat membaca judul itu. Mereka tidak tahu apakah mereka siap untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka membuka halaman pertama, dan menemukan tulisan tangan ayah mereka yang tertera di sana. Begitu mereka mulai membaca, semakin banyak hal yang mereka pahami tentang pesugihan yang telah membuat keluarga mereka kaya raya. Namun, semakin dalam mereka membaca, semakin mereka merasakan teror yang tak bisa dihindari.
Mereka mulai menyadari bahwa perjanjian ini tidak hanya mengikat ayah mereka, tetapi juga mereka. Ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga mereka ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Setiap kali tumbal dipilih, darah dari korban harus disucikan di altar yang terletak di ruang bawah tanah. Darah itu, menurut buku tersebut, adalah bahan utama untuk mengikat perjanjian dengan makhluk lain yang menginginkan jiwa manusia sebagai bayaran. Dan tak ada yang bisa menghentikannya, kecuali mereka menemukan cara untuk memutuskan ikatan itu sebelum waktunya tiba. Jojo. Suara Farah gemetar. Kita harus berhenti. Ini terlalu mengerikan. Jojo menutup buku itu dengan hati yang berat. Ia tahu mereka tidak bisa mundur lagi. Waktu terus berjalan, dan mereka semakin dekat dengan takdir yang menanti. Setelah menemukan buku itu, Jojo dan Farah tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mencari jalan keluar. Mereka tidak bisa terus tinggal di rumah yang sudah berubah menjadi tempat yang penuh ancaman. Rumah yang dulu mereka anggap sebagai tempat yang aman, kini terasa seperti penjara yang mengurung mereka. Semua yang mereka nikmati, kekayaan, kemewahan, bahkan kehidupan yang mereka anggap normal, ternyata hanyalah ilusi. Sebuah harga yang sangat mahal harus mereka bayar. Jojo menatap Farah yang duduk di sebelahnya. Mereka berdua masih berada di ruang kerja ayah, di tempat yang paling sering mereka hindari. Setelah membaca buku itu, hati mereka semakin terbebani oleh pengetahuan yang tak bisa dihapuskan. Mereka tidak tahu lagi siapa yang bisa mereka percayai, atau apakah ada orang di luar sana yang bisa membantu mereka. Kita harus cari tahu bagaimana cara menghentikan semua ini, ujar Jojo, suaranya berat. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Ini tentang masa depan keluarga kita. Kalau kita tidak bisa melarikan diri, setidaknya kita harus menghentikan ritual ini. Farah hanya mengangguk, meskipun wajahnya tampak bingung dan ketakutan. Tapi, Jojo, apakah ada cara untuk melakukannya? Apa kita bisa menghentikan ritual yang sudah berlangsung lama ini? Ayah sudah terikat, dan kita. Jojo menghela napas panjang, mencoba menenangkan adiknya. Kita harus mencari tahu. Buku ini memberi petunjuk, tapi itu belum cukup. Kita perlu mencari lebih banyak informasi tentang makhluk yang terlibat dalam pesugihan ini. Mungkin ada cara untuk mengalahkan mereka, atau setidaknya menghindari perjanjian ini. Farah menggigit bibirnya, tampak gelisah. Tapi, bagaimana kalau kita gagal? Kalau kita tidak bisa menghentikan semuanya dan malah menjadi tumbal berikutnya? Jojo menatap Farah dengan serius. Kita tidak akan pernah tahu kalau tidak mencoba. Kita harus berani. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk. Jojo teringat bahwa ada seorang tua di desa yang sering bercerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Namanya Mbah Genduk, seorang dukun yang dikenal oleh banyak orang di desa. Mbah Genduk sudah sangat tua, dan meskipun tidak banyak yang tahu pasti apa yang ia ketahui, orang-orang seringkali datang kepadanya untuk mencari solusi dari masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bagaimana kalau kita pergi ke Mbah Genduk? Ujar Jojo, berusaha meyakinkan Farah. Dia mungkin tahu sesuatu yang bisa membantu kita. Farah menatapnya dengan ragu. Tapi, Jojo, Mbah Genduk itu, dia sering menghindar dari orang-orang. Apa dia mau membantu kita? Jojo mengangkat bahu. Kita tidak akan tahu kalau tidak mencobanya. Kita tidak punya pilihan lain. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Genduk. Rumahnya terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda. Ada aura mistis yang menyelimuti rumah itu, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Begitu sampai di depan rumah, mereka merasa cemas, tapi mereka sudah terlanjur sampai di sini. Mbah Genduk menyambut mereka dengan tatapan tajam yang penuh misteri. Tidak ada senyum ramah atau sapaan biasa. Dia hanya memandang mereka sejenak, seolah-olah sudah tahu apa yang mereka cari. Kalian datang untuk mencari tahu tentang ayah kalian,
bukan? Suara Mbah Genduk terdengar rendah dan dalam, seperti bergema di dalam rumahnya. Jojo dan Farah terkejut. Mereka tidak mengatakan apapun tentang masalah mereka, tetapi Mbah Genduk seolah-olah sudah tahu semuanya. Jojo mengangguk pelan. Kami perlu bantuan. Kami tahu ayah kami terlibat dalam sesuatu yang jahat. Kami ingin menghentikan semuanya. Mbah Genduk memandang mereka dengan tatapan yang tajam, seperti menilai apakah mereka layak mendapatkan bantuan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya berbicara lagi. Kalian sudah tahu tentang pesugihan itu. Kalian tahu tentang harga yang harus dibayar. Tapi, apakah kalian tahu siapa yang harus membayar harga itu? Farah menggigil, tak bisa menjawab. Jojo pun merasa cemas, tetapi ia tetap bertanya, bagaimana kami bisa menghentikan semua ini, Mbah? Mbah Genduk menghela napas panjang. Ada cara, tetapi tidak mudah. Setiap ritual yang dilakukan, setiap perjanjian yang terjalin, selalu ada jalan keluar. Namun, kalian harus siap dengan konsekuensinya. Jojo dan Farah saling berpandangan. Konsekuensi seperti apa, Mbah? Tanya Jojo, suara gemetar. Mbah Genduk menatap mereka dengan serius. Konsekuensinya adalah, kalau kalian ingin menghentikan ritual itu, kalian harus menemukan cara untuk memutuskan hubungan ayah kalian dengan makhluk itu. Itu berarti, kalian harus menemukan sumber kekuatan mereka. Kalian harus mengetahui di mana kekuatan itu berakar. Tapi, ingat, semakin kalian mendekati sumbernya, semakin besar bahaya yang mengancam. Farah merasa takut. Tapi, Mbah, apa yang harus kami lakukan setelah itu? Mbah Genduk tersenyum tipis, senyum yang tampaknya menyimpan banyak rahasia. Setelah kalian menemukannya, kalian harus membuat pilihan. Hanya ada dua jalan yang bisa kalian ambil, melawan atau menyerah. Kalau kalian melawan, kalian akan berhadapan langsung dengan makhluk itu. Dan kalau kalian menyerah, berarti kalian akan menjadi bagian dari perjanjian yang sudah dibuat oleh keluarga kalian. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Jojo dan Farah terdiam, mencerna kata-kata Mbah Genduk. Mereka merasa takut, bingung, dan tak tahu harus memilih jalan mana. Mereka tahu satu hal, waktu mereka semakin habis. Pak Wijaya, ayah mereka, sudah terlalu lama terjerat dalam perjanjian ini, dan kini mereka harus menentukan apakah mereka siap untuk menghadapi bahaya yang lebih besar atau menyerah pada takdir yang telah ditentukan. Apakah kalian siap? Mbah Genduk bertanya, seolah-olah tahu bahwa keputusan besar ada di tangan mereka. Jojo dan Farah saling memandang. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya tatapan penuh tekad. Mereka sudah sampai di sini, dan mereka tidak bisa mundur lagi. Setelah meninggalkan rumah Mbah Genduk dengan sejuta pertanyaan yang belum terjawab, Jojo dan Farah merasa seolah langkah mereka semakin berat. Pikirannya penuh dengan kebingungan, ketakutan, dan rasa ingin tahu yang membuncah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya tinggal diam dan menunggu takdir menimpa mereka. Namun, semakin mereka mendekati kebenaran, semakin mereka merasakan ada sesuatu yang menekan dari balik bayang-bayang, sesuatu yang siap menghancurkan mereka. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, rumah besar milik keluarga Wijaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tetapi kali ini, suasana yang sunyi itu menakutkan. Langkah kaki Jojo dan Farah semakin berat saat mereka kembali ke rumah. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang menunggu di setiap sudut rumah. Jojo melirik Farah yang berjalan di sampingnya. Wajah adiknya tampak pucat, matanya gelisah. Farah, kita harus cepat, kita tidak punya banyak waktu lagi, ujar Jojo dengan nada yang lebih serius daripada biasanya. Farah hanya mengangguk tanpa mengucapkan kata-kata. Jelas sekali bahwa ketakutan menguasai dirinya. Mereka tahu betul apa yang mereka hadapi, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan sebelumnya. Sesampainya di rumah, mereka berdua langsung menuju ke ruang bawah tanah, tempat yang selama ini menjadi pusat dari segala ketegangan. Namun, kali ini ada perasaan yang lebih menekan.
Langkah kaki yang sudah sering mereka dengar malam-malam sebelumnya kini terasa lebih dekat. Seperti ada yang mengintai mereka dari kegelapan. Jojo berhenti di depan pintu ruang bawah tanah. Rasanya seolah jantungnya berhenti berdetak. Dia tahu, mereka tidak bisa lagi menghindari tempat ini. Sebuah keputusan besar harus diambil, dan malam ini, mereka tidak bisa mundur. Jojo, apakah kita benar-benar harus turun ke sana? Farah bertanya, suaranya bergetar. Ia menatap pintu yang tertutup rapat dengan ketakutan yang begitu nyata. Jojo memandang adiknya. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam wilayah yang sangat berbahaya. Tapi, mereka sudah tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah terjebak dalam permainan yang sangat gelap. Dengan hati-hati, Jojo membuka pintu ruang bawah tanah. Suara berderak dari engsel pintu yang sudah berkarat itu membuat suasana semakin mencekam. Setiap langkah yang mereka ambil seakan membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa mereka hindari. Begitu mereka menuruni tangga, suasana di ruang bawah tanah terasa sangat berbeda. Udara di sana lembab dan berat. Aroma anyir yang sangat kuat menusuk hidung mereka. Jojo bisa merasakan ketegangan yang hampir mencekik. Setiap langkahnya semakin merasa tak nyaman, tetapi ia terus melangkah, mencoba menguatkan diri. Di ujung ruang bawah tanah, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka beku. Di sana, ayah mereka, Pak Wijaya, sedang berdiri dengan tubuh tegap di depan sebuah altar yang sangat besar. Altar itu dihiasi dengan simbol-simbol yang asing dan menakutkan. Di sekelilingnya, terdapat lilin-lilin yang menyala dengan cahaya merah yang menari-nari, seolah hidup. Pak Wijaya tampak seperti sedang berdoa, atau lebih tepatnya melakukan sesuatu yang sangat ritualistik. Matanya terpejam, dan mulutnya bergerak-gerak seperti mengucapkan mantra. Namun, ada sesuatu yang sangat salah. Sesosok makhluk besar berdiri di depan altar. Makhluk itu tidak memiliki wujud yang jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak-gerak seolah-olah hidup. Jojo dan Farah terkejut, tidak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Mereka tahu bahwa mereka telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Makhluk itu memandang mereka dengan mata yang berkilat merah, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Pak Wijaya tiba-tiba berhenti bergerak. Tanpa membuka matanya, ia berkata dengan suara yang serak, "Kalian sudah tahu. Kalian sudah melihat apa yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain. Tapi, sudah terlambat." Jojo dan Farah semakin cemas. Mereka ingin berlari, tapi tubuh mereka seperti membeku. Ketakutan yang sangat dalam meresap ke dalam tulang dan daging mereka. Apa yang baru saja mereka lihat? Apa yang ayah mereka lakukan? Mereka belum siap untuk memahami semuanya. Pak Wijaya membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat ekspresi yang berbeda pada wajah ayah mereka. Wajah yang selama ini tampak penuh kekuatan dan kepercayaan diri kini terlihat kusut, seperti seseorang yang terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa dia keluar darinya. "Ini adalah harga yang harus dibayar," Pak Wijaya berkata pelan, suaranya dipenuhi penyesalan yang mendalam. "Kekayaan ini, kebahagiaan ini, ada yang harus dikorbankan. Dan kali ini, itu adalah ibu kalian. Sebelumnya, itu adalah kakek dan nenek kalian. Itu adalah cara kami tetap hidup, tetap punya semua yang kami miliki." Jojo merasa sesak di dadanya. "Tapi kenapa harus seperti ini, ayah? Kenapa harus ada korban? Kenapa tidak bisa kita hidup dengan cara yang biasa saja?" Pak Wijaya menatapnya dengan pandangan yang tajam. "Karena dunia ini tidak memberi kita pilihan, Jojo. Ini adalah jalan yang harus ditempuh. Kami sudah terikat, dan tak ada yang bisa mengubah itu." Farah menatap ayah mereka dengan penuh kebingungan dan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Tapi, kami masih punya pilihan, kan, ayah? Kami bisa menghentikan semua ini." Pak Wijaya terdiam sejenak.
Tidak ada jalan keluar, jawabnya dengan suara pelan. Kalian hanya punya dua pilihan. Bergabung dengan perjanjian ini, atau kalian akan menjadi bagian dari yang berikutnya. Jojo dan Farah terdiam, berat. Ketakutan merasuki setiap pori tubuh mereka. Mereka tidak tahu lagi apakah mereka bisa bertahan atau malah terjerat dalam nasib yang lebih buruk lagi. Namun, jauh di dalam hati mereka, satu hal sudah pasti. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka harus berjuang. Meskipun kegelapan itu semakin mendekat, mereka tahu bahwa ada satu jalan yang harus mereka temukan, dan itu adalah jalan keluar dari cengkraman kegelapan yang telah lama mengikat keluarga mereka. Jojo dan Farah kembali ke kamar mereka setelah malam yang menegangkan di ruang bawah tanah. Pikiran mereka berputar-putar, seperti roda yang tak pernah berhenti berputar. Meski mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri, rasa takut dan kebingungan tetap menyelimuti hati mereka. Ayah mereka, Pak Wijaya, telah mengungkapkan kenyataan yang mengerikan. Keluarga mereka terjebak dalam perjanjian yang sudah ada sejak lama, dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan itu sangat tinggi. Jojo duduk di tepi ranjang, tangan memegangi dahi. Farah, kita benar-benar terjebak, kan? Katanya dengan suara hampir putus asa. Kita tidak bisa keluar dari ini. Farah berdiri di dekat jendela, menatap keluar, mencoba mengabaikan kegelisahan yang terus mengganggu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, Jojo. Kita tidak bisa menjadi tumbal berikutnya. Jojo menatap adiknya, wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi apa kita bisa melawan itu semua? Makhluk yang ayah sebut itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan hanya dengan tekad. Farah terdiam, pikirannya berlarian. Sesuatu dalam dirinya masih tidak bisa menerima kenyataan ini, tetapi rasa takut yang lebih besar mulai tumbuh. Mereka berdua tahu bahwa jika tidak ada yang mereka lakukan, mereka akan menjadi korban berikutnya. Aku tidak tahu, Jojo, tapi kita harus mencoba. Kita harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan itu. Jika tidak, kita akan kehilangan semuanya. Jojo mengangguk. Kita harus mencari lebih banyak informasi, lebih banyak petunjuk. Mungkin Mbah Genduk bisa memberitahu kita lebih banyak tentang cara menghentikan ritual ini. Namun, meskipun mereka sudah sepakat untuk mencari jalan keluar, semakin dalam mereka menyelami masalah ini, semakin jelas bahwa bahaya akan semakin mendekat. Kekuatan gelap itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Malam itu, mereka memutuskan untuk mencari buku-buku yang mungkin bisa membantu mereka memahami lebih dalam tentang pesugihan yang melibatkan keluarga mereka. Jojo teringat beberapa buku tua yang pernah ia lihat di perpustakaan ayah. Ia mengajak Farah untuk mengecek ruangan itu, berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna. Sesampainya di perpustakaan, suasana terasa tidak nyaman. Ruangan itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari lampu kecil yang menerangi sudut-sudutnya. Buku-buku berserakan di meja, dan banyak yang tertata rapi di rak-rak tinggi. Jojo mulai memeriksa satu persatu, memindahkan buku-buku tebal yang sudah berdebu. Farah berdiri di dekat pintu, sedikit ragu untuk masuk lebih jauh. Jojo, aku merasa tidak enak. Semua ini terasa aneh, seperti ada yang mengawasi kita. Jojo menoleh dan tersenyum tipis, meskipun ia juga merasakan hal yang sama. Kita harus berani, Farah. Kalau kita tidak melakukan ini, siapa yang akan melakukannya? Ini untuk masa depan kita. Dengan hati-hati, Jojo membuka salah satu buku tua dan mulai membaca. Buku itu berisi banyak catatan tentang sejarah pesugihan yang pernah terjadi di daerah mereka. Semakin lama ia membaca, semakin jelas bahwa ritual yang dilakukan oleh ayah mereka bukanlah hal baru. Ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama, sebuah tradisi yang diteruskan oleh banyak keluarga yang menginginkan kekayaan secara cepat. Dan tentu saja, seperti yang mereka tahu, semua itu memiliki harga. Satu kalimat dalam buku itu menarik perhatian Jojo, perjanjian ini hanya bisa diputuskan dengan mengungkapkan kekuatan yang memberi hidup pada makhluk itu. Tanpa itu, ritual tidak akan berhenti.
Jojo membaca kalimat itu berulang kali. Tanpa ragu, ia menutup buku itu dan berpaling ke Farah. Aku rasa kita menemukan petunjuk penting. Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang makhluk yang ayah sembah itu. Mungkin ada cara untuk memutuskan kekuatan mereka. Farah mendekat dengan wajah cemas. Tapi di mana kita bisa menemukan informasi lebih lanjut? Apa kita harus menemui Mbah Genduk lagi? Jojo menggelengkan kepala. Mbah Genduk sudah memberi kita petunjuk, tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Mungkin ada orang lain yang tahu lebih banyak tentang makhluk itu. Kita harus mencari sumber yang lebih tua, lebih bijak. Mereka berdua tahu bahwa mencari informasi lebih lanjut tentang makhluk tersebut akan membawa mereka lebih dekat pada bahaya. Namun, mereka juga tahu bahwa tinggal diam dan menunggu nasib akan membuat mereka jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Tepat pada saat itu, suara aneh terdengar dari luar ruangan. Langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan dengan terburu-buru. Farah menatap Jojo dengan cemas. Itu suara ayah, kan? Jojo berdiri dengan cepat. Ayo, kita pergi cek. Mereka keluar dari perpustakaan dengan hati berdebar. Suara langkah kaki itu semakin dekat, tetapi tidak ada sosok yang terlihat di lorong. Yang ada hanya bayangan gelap yang bergerak cepat di antara dinding. Mereka berdua terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Ketika mereka melangkah lebih jauh, Jojo merasa ada yang aneh di sekitar mereka. Seperti ada yang mengikutinya, mengikuti setiap gerakan mereka. Langkah kaki yang berat itu kini terdengar semakin jelas. Tak lama, mereka berdua tiba di ruang keluarga, dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah ruang itu, Pak Wijaya berdiri dengan tubuh kaku, matanya kosong dan tak bernyawa. Wajahnya pucat, dan mulutnya terbuka lebar seperti sedang meracau, namun suara yang keluar hanya bisikan tak terdengar. Farah menggenggam tangan Jojo, ketakutan, sementara Jojo menatap ayah mereka yang kini tampak berbeda dari sosok yang mereka kenal. Jojo, ada yang tidak beres dengan ayah, bisik Farah. Jojo merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Mereka tahu bahwa Pak Wijaya tidak lagi sepenuhnya ayah mereka. Sesuatu sudah menguasainya, dan kini giliran mereka untuk menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Jojo melangkah maju, namun langkahnya terhenti saat bayangan hitam kembali muncul di sudut mata mereka. Makhluk itu, yang sebelumnya hanya mereka dengar, kini tampak lebih nyata. Dengan mata merahnya yang berkilat, makhluk itu mulai melangkah menuju mereka. Ini adalah malam yang mereka takuti. Suasana di ruang keluarga semakin mencekam. Jojo dan Farah berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah mereka, Pak Wijaya, terdiam dengan matanya yang kosong, mulutnya mengeluarkan desahan seperti orang yang sedang kesakitan. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah makhluk hitam yang muncul di hadapan mereka. Bayangan itu bergerak perlahan, semakin mendekat, dengan mata merah menyala yang menatap mereka tanpa berkedip. Farah menggenggam tangan Jojo dengan kuat, tubuhnya gemetar. Jojo, itu, apa itu? Suaranya hampir tak terdengar, tertelan oleh ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Jojo menatap makhluk itu dengan hati yang berdegup kencang. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Makhluk itu, meskipun tidak memiliki bentuk yang jelas, namun jelas ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Gelap, hitam pekat, dengan aura yang sangat jahat. Ada rasa dingin yang menyelimuti ruangan, membuat kulit mereka meremang. Pak Wijaya tiba-tiba berbicara, suara serak dan berat. Kalian tidak bisa melarikan diri, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Kalian sudah terikat, seperti yang sudah kalian lihat. Tidak ada lagi jalan keluar. Jojo berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya hampir tidak bisa menahan ketakutan yang terus menghimpit. Ayah, kenapa? Kenapa semua ini? Kenapa harus ada makhluk seperti itu? Pak Wijaya menatapnya dengan pandangan kosong. Itu, bagian dari perjanjian ini. Sebuah kesepakatan yang sudah berlangsung lama. Kalian takkan pernah bisa lepas dari ini, Jojo.
Keluarga kita sudah terjerat dalam perjanjian ini sejak lama. Tidak ada jalan keluar. Farah menjerit, tangannya menutup mulutnya seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tapi, ayah, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menghentikannya. Kalau tidak, kita akan jadi korban berikutnya. Farah berkata dengan penuh emosi, air matanya mengalir deras. Pak Wijaya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di tempatnya, seperti seorang boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Dan di belakangnya, makhluk itu mulai bergerak, semakin mendekat. Jojo merasa semakin terpojok. Rasa takut yang sebelumnya bisa ia tahan, kini mulai melumpuhkan dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah hidup dan mati, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Perjanjian gelap yang mengikat keluarga mereka, dan yang sekarang berusaha mengambil korban berikutnya. Namun, satu hal yang masih teringat dalam benaknya adalah kalimat yang ia baca di buku Mbah Genduk, perjanjian ini hanya bisa diputuskan dengan mengungkapkan kekuatan yang memberi hidup pada makhluk itu. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Jojo. Ia merasa seolah itu adalah petunjuk terakhir yang bisa mereka pegang. Jika mereka bisa menemukan cara untuk mengungkapkan sumber kekuatan makhluk itu, mereka mungkin bisa menghentikan ritual dan mengakhiri perjanjian mengerikan ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Jojo dengan suara yang penuh tekad, meskipun hati dan tubuhnya masih bergetar. Ia melihat Farah, yang meskipun ketakutan, juga mulai mencari-cari jalan keluar. Farah menatap makhluk itu, kemudian beralih melihat ke ayah mereka yang masih terdiam. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Kita harus menemukan sumber kekuatan makhluk itu, Jojo. Jika kita bisa melakukannya, mungkin kita bisa menghentikan semua ini. Jojo mengangguk. Kita harus mencari tahu dari mana makhluk itu datang, dan apa yang membuatnya kuat. Tanpa berkata lebih banyak, keduanya segera berlari keluar dari ruang keluarga, meninggalkan Pak Wijaya dan makhluk itu di belakang. Mereka tahu, semakin lama mereka tinggal di dalam rumah itu, semakin besar kemungkinan mereka akan menjadi korban. Mereka harus segera keluar dari cengkeraman kegelapan ini. Mereka berlari keluar rumah, menuju ke halaman belakang yang sunyi. Di sana, Jojo melihat pohon besar yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan. Pohon itu tampak berbeda malam ini. Ada sesuatu yang tidak biasa. Cahayanya tampak seperti ada yang menyinari dari dalamnya, seperti sebuah pintu yang mengarah ke dimensi lain. Farah, lihat. Jojo menunjuk pohon itu. Ada sesuatu di sana. Sepertinya itu yang kita cari. Farah menatap pohon itu dengan penuh kecurigaan. Apa yang ada di sana, Jojo? Entahlah, tapi kita harus menemukannya, jawab Jojo. Mungkin itu salah satu cara untuk mengungkapkan kekuatan makhluk itu. Dengan penuh keberanian, mereka melangkah maju menuju pohon tersebut. Begitu mereka mendekat, mereka bisa merasakan sesuatu yang kuat dan berat di udara. Rasanya seperti ada yang mengamati mereka, menunggu langkah mereka selanjutnya. Jojo mulai menggali tanah di sekitar pohon itu, berusaha menemukan petunjuk lebih lanjut. Farah berdiri di sampingnya, matanya terus melirik ke segala arah, seperti merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tidak lama setelah mereka menggali, tangan Jojo mengenai sesuatu yang keras. Ia menariknya keluar, dan mereka berdua terkejut saat melihat sebuah kotak kayu tua, tertutup rapat dengan simbol yang sangat mirip dengan simbol-simbol yang mereka lihat di ruang bawah tanah. Jojo membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat sebuah batu hitam berkilau, yang tampak seperti jantung dari seluruh kegelapan yang mereka hadapi. Batu itu memancarkan cahaya merah yang samar, dan ada rasa dingin yang menyelimuti sekelilingnya begitu mereka menyentuhnya. Ini yang memberi kekuatan pada makhluk itu, bisik Jojo, matanya terbelalak. Ini sumber kekuatannya. Farah merasa takut, tapi juga terkesima. Apa kita harus menghancurkannya? Jojo menatap batu itu dengan hati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita menghancurkannya. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa,
kita akan terus terjebak dalam kegelapan ini. Mereka saling berpandangan, ragu namun juga penuh tekad. Jojo tahu bahwa mereka hanya punya satu pilihan, menghancurkan batu itu dan berharap itu bisa menghentikan segala kengerian yang mereka alami. Namun, begitu mereka memegang batu itu, makhluk yang mereka lihat di rumah tiba-tiba muncul di hadapan mereka, lebih besar dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian, seolah menunggu langkah terakhir mereka. Saat itu, Jojo dan Farah tahu bahwa pilihan mereka hanya satu, menghadapi makhluk itu, atau menyerah pada takdir yang sudah lama digariskan. Keheningan malam itu semakin tebal, menekan dada Jojo dan Farah dengan berat yang semakin tak tertahankan. Mereka memegang batu hitam itu dengan tangan gemetar, tetapi keberanian mereka tetap tak padam. Makhluk hitam yang muncul di depan mereka semakin mendekat, suaranya terdengar seperti bisikan berulang-ulang yang tidak bisa mereka pahami. Mata merahnya memancarkan kebencian, seolah mengerti bahwa keduanya sedang mengancam kekuasaannya. Jojo, suara Farah serak, penuh kecemasan. Apa kita bisa mengalahkannya? Batu ini, apakah itu bisa menghentikan semuanya? Jojo tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada batu itu, sebuah benda kecil yang seolah memancarkan kekuatan besar. Ada rasa dingin yang semakin meresap ke dalam tubuh mereka, seolah batu itu adalah sumber dari segala kegelapan yang telah menyelimuti kehidupan mereka. Jojo menggenggam batu itu lebih erat, berusaha menenangkan dirinya. "Aku tidak tahu," jawab Jojo akhirnya, "tapi kita harus coba. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini." Farah menatap makhluk itu yang semakin dekat, menatap mereka dengan penuh kebencian dan kemarahan. Makhluk itu semakin besar, semakin kuat. "Jojo, kalau kita gagal, bagaimana? Apa yang akan terjadi pada kita?" "Apapun yang terjadi," jawab Jojo tegas, "kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melawan. Kita harus berusaha." Makhluk itu kini sudah hampir di depan mereka, jaraknya hanya beberapa langkah lagi. Jojo bisa merasakan hawa dingin yang semakin pekat, dan udara di sekitarnya terasa semakin sesak. Rasanya, makhluk itu sudah siap untuk menyerang mereka kapan saja. Namun, sebelum makhluk itu bisa melangkah lebih dekat, Jojo menarik nafas dalam-dalam dan memegang batu itu dengan kedua tangan. Batu itu terasa semakin panas, seolah ada energi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Jojo memejamkan matanya sejenak, berusaha mengumpulkan kekuatan. "Ayo, Jojo!" Farah berteriak, suaranya dipenuhi dengan harapan. "Kita bisa!" Dengan tekad yang kuat, Jojo mengangkat batu itu tinggi-tinggi, menghadapkannya langsung ke makhluk itu. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya yang sangat terang memancar dari batu itu. Seketika, ruang di sekitar mereka seolah berputar, mengaburkan pandangan mereka. Suara bisikan makhluk itu berubah menjadi jeritan keras, dan makhluk tersebut tampak terhuyung mundur. Jojo dan Farah terjatuh ke tanah, tubuh mereka terlempar oleh kekuatan yang muncul dari batu itu. Jojo merasa dunia berputar, pandangannya kabur. Namun, dia berusaha untuk tetap sadar, untuk tidak kehilangan kendali. Suara jeritan makhluk itu semakin keras, seolah-olah itu meronta-ronta dalam siksaan yang tak terbayangkan. "Apa yang terjadi?" tanya Farah, napasnya terengah-engah, tubuhnya juga terjatuh ke tanah. Jojo mengangkat kepalanya sedikit, berusaha melihat sekeliling. Dia melihat makhluk itu bergetar, tubuhnya terbakar oleh cahaya yang berasal dari batu hitam itu. "Aku rasa, batu ini berhasil. Kita harus teruskan." Dengan kesulitan, Jojo berdiri dan berlari mendekatkan batu itu ke arah makhluk yang sedang menderita. Batu itu semakin menyala terang, dan setiap kali batu itu mendekat, makhluk itu semakin lemah, seolah kekuatan hidupnya terhisap habis. Makhluk itu berusaha menyerang, tetapi tubuhnya tampak semakin terpecah-pecah, seperti sesuatu yang rapuh. Jeritan terakhir makhluk itu menggema, mengguncang seluruh udara di sekitar mereka. Farah menutup telinganya, tetapi Jojo tetap menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Mereka tidak boleh ragu sekarang.
Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dalam beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, makhluk itu akhirnya hancur, menjadi serpihan gelap yang menghilang ke udara. Suasana kembali sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Jojo terengah-engah, kelelahan dan hampir tak bisa berdiri. Dia melihat ke sekeliling, memastikan bahwa kegelapan itu sudah benar-benar hilang. Dan benar, makhluk itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Farah berjalan mendekat, wajahnya masih penuh kecemasan. "Jojo, apakah kita berhasil?" Jojo mengangguk, meski tubuhnya terasa lelah. "Iya, tapi ini belum selesai. Kita harus pastikan bahwa semuanya benar-benar berakhir." Keduanya berdiri, saling mendukung satu sama lain. Batu hitam itu kini tidak lagi bersinar. Namun, Jojo merasa, di dalam dirinya, ada rasa lega yang tak terucapkan. Mereka telah mengakhiri kegelapan yang selama ini mengintai kehidupan mereka. Namun, meskipun makhluk itu telah hancur, ada perasaan yang masih mengganggu. Mereka tahu bahwa perjanjian yang dilakukan oleh ayah mereka tetap akan membekas, bahkan jika makhluk itu sudah hilang. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Farah. Jojo terdiam sejenak, memikirkan semuanya. "Kita harus pergi dari sini, Farah. Keluarga kita sudah hancur, dan kita tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Kita harus mencari kehidupan baru. Mulai dari awal." Farah mengangguk, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Mereka berdua akan meninggalkan rumah yang telah lama menjadi tempat tinggal mereka. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan buruk dan kisah kelam. Dengan langkah pelan, mereka meninggalkan rumah itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka berdua kini bebas. Bebas dari bayang-bayang gelap yang selama ini menguasai hidup mereka. Bebas dari perjanjian yang menjerat keluarga mereka. Kegelapan yang menyelimuti rumah itu kini tinggal kenangan, dan Jojo serta Farah berjalan menuju pagi yang baru. Tapi mereka tahu, meski mereka telah menang, pertempuran batin mereka baru saja dimulai. Pagi datang perlahan, sinar matahari menembus celah-celah pepohonan yang mengelilingi rumah tua mereka. Jojo dan Farah berjalan bersama, langkah mereka terasa lebih ringan meski tubuh masih lelah dan pikiran dipenuhi tanda tanya. Mereka meninggalkan rumah yang penuh kenangan kelam, berharap bisa memulai kehidupan baru di tempat yang lebih aman. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Jojo. Meskipun makhluk itu sudah hancur, dan rumah itu tampak kosong tanpa bayangan kegelapan, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Sesuatu yang ia rasa belum selesai. "Apa kau merasa seperti ada yang aneh, Jojo?" tanya Farah dengan suara pelan, matanya masih menatap rumah yang semakin jauh di belakang mereka. Jojo mengangguk pelan. "Aku merasa, seperti ada yang tidak selesai. Seperti ada yang masih mengawasi kita." Farah mengerutkan kening, mencoba mengerti. "Tapi kita sudah berhasil mengalahkan makhluk itu. Kita sudah menghancurkan batu itu, kan? Bukankah itu berarti semua ini berakhir?" Jojo tidak menjawab langsung. Ia merasa ada yang salah dengan kata-kata Farah. Terkadang, perasaan seperti ini datang bukan karena apa yang terlihat di luar, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di balik setiap langkah yang mereka ambil. Perasaan bahwa mereka belum benar-benar bebas. Mereka terus berjalan tanpa tujuan pasti, menghindari jalan besar dan memilih jalan kecil yang jarang dilalui orang. Di benak Jojo, ada sebuah pertanyaan yang terus berputar. Apakah benar kekuatan yang mengikat mereka sudah hilang? Di tengah perjalanan, Farah berhenti dan menoleh ke arah Jojo. "Jojo, lihat." Jojo melihat ke depan, dan matanya terbelalak. Di sana, di antara pepohonan, ada sebuah sosok yang berdiri tegak memandang mereka. Sosok itu tampak familiar, bukan makhluk gelap yang mereka lawan, tetapi ayah mereka. "Pak Wijaya," seru Farah, suaranya hampir tidak percaya. Namun, ada yang aneh dari penampilan Pak Wijaya. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, matanya kosong seperti tidak ada kehidupan di dalamnya.
Ia berdiri di sana, tanpa bergerak, hanya memandang mereka dengan tatapan kosong. Jojo merasa dadanya berdebar. Apa yang terjadi pada ayah? Bukankah kita sudah menghentikan semua ini? Farah melangkah maju, namun Jojo menahannya. Jangan, Farah. Jangan mendekat. Sosok Pak Wijaya itu kemudian mengangkat tangannya, seperti memberi isyarat untuk mendekat. Tetapi gerakannya tampak sangat aneh, seperti boneka yang digerakkan dengan tali. Ayah. Farah berbisik, namun ragu-ragu. Jojo merasa perasaan takut yang sama kembali menyerangnya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, namun kali ini gerakannya sangat cepat. Sebelum Jojo dan Farah bisa bergerak, sosok itu sudah berdiri di depan mereka. Wajah Pak Wijaya yang pucat tampak semakin jelas, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan mulai tampak di balik matanya. Mata itu bukan lagi mata manusia, melainkan mata yang penuh dengan kebencian dan kehampaan. Anakku. Suara Pak Wijaya terdengar serak, lebih seperti bisikan yang menusuk telinga mereka. Kalian tidak bisa lari dari perjanjian ini. Farah mundur, terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa ayah seperti ini? Jojo merasa tubuhnya lemas. Ia tahu jawaban dari pertanyaan Farah, meskipun ia enggan untuk mengatakannya. Ayah mereka bukan lagi ayah yang mereka kenal. Sosok ini adalah hasil dari perjanjian kelam yang mereka lakukan, sebuah harga yang harus dibayar. Ayah sudah menjadi bagian dari mereka, ujar Jojo dengan suara berat. Kekayaan yang kita nikmati, semuanya harus dibayar dengan darah. Farah menatap Jojo dengan mata penuh kebingungan. Tapi, kita sudah menghancurkan batu itu. Kita sudah menghentikan makhluk itu. Mengapa ayah masih? Jojo menatap ayah mereka, lalu perlahan berkata, kekayaan itu bukan hanya datang dari batu itu. Ada yang lebih besar, lebih gelap di balik semuanya. Tiba-tiba, sosok Pak Wijaya itu tersenyum. Senyum itu bukan senyum yang mereka kenal. Itu senyum penuh kemenangan, seolah dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kalian berpikir bahwa batu itu adalah segalanya? Itu hanyalah bagian kecil dari perjanjian yang lebih besar, anakku. Farah terperanjat. Apa maksud ayah? Pak Wijaya tertawa pelan. Kalian mengira aku telah menjadi korban dari kekuatan itu, tapi sebenarnya, aku sudah menjadi bagian darinya sejak lama. Aku adalah bagian dari ritual ini. Aku adalah pembawa kekuatan itu, dan aku tidak bisa lepas darinya. Jojo dan Farah terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka perjuangkan, ternyata belum cukup untuk menghentikan kekuatan gelap yang menguasai ayah mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka baru menyadari bahwa Pak Wijaya telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Apa maksud ayah? Tanya Jojo dengan suara gemetar, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih buruk dari yang mereka kira. Pak Wijaya tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah mundur, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti udara di sekitar mereka. Dalam sekejap, sosoknya menghilang, meninggalkan hanya kepulan asap pekat yang mengaburkan pandangan mereka. Jojo dan Farah berdiri terdiam, tubuh mereka kaku, otak mereka dipenuhi kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka belum selesai. Mereka belum benar-benar bebas. Dan kali ini, mereka tidak hanya melawan makhluk yang ada di depan mata, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang ada di balik semua kejadian ini. Jojo, apa yang harus kita lakukan? Tanya Farah dengan suara lemah. Jojo menggenggam tangan Farah, wajahnya serius. Kita harus menghentikan semuanya. Sekali dan untuk selamanya. Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tetapi yang mereka tahu adalah satu hal, perjuangan mereka baru saja dimulai. Tamat.